sudah menjadi mata pelajaran yang tak asing lagi di telinga kita. Pembelajaran mengenai agama tentunya sudah menjadi hal yang sangat umum, bahkan diwajibkan ada di setiap kurikulum dan juga di seluruh jenjang pendidikan. Bagi sebagian orang, menganggap jika mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang terkesan monoton, bahkan kurang menarik. Mengapa demikian? Karena metode pembelajaran yang dipakai oleh guru PAI cenderung primitif dan tidak mengikuti arus perkembangan teknologi yang ada. Salah satu aspek penting dalam pembelajaran adalah model pembelajaran yang dijadikan pedoman oleh guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajarannya. Pembelajaran yang monoton dan kurang menarik seringkali terjadi karena penerapan model pembelajaran yang kurang tepat. Jika dalam pembelajaran PAI terkesan monoton karena cenderung primitif dan kurang menarik, maka model TPACK adalah salah satu solusi tepat bagi guru PAI untuk dijadikan pedoman pembelajaran mereka di sekolah. Lantas, apa itu model TPACK? TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge merupakan sebuah kerangka kerja yang diperkenalkan oleh Prime Misra dan Matthew J. Kohler. Kerangka ini merupakan pengembangan dari model Schumann pada tahun 1986 terkait pengetahuan konten dan pedagogi atau yang dikenal dengan PCK. Dalam hal ini, Mishra dan Matthew menambahkan teknologi ke dalam konsep PCK, sehingga menjadi TPACK. TPACK ini dikenal sebagai kerangka teori untuk memahami pengetahuan guru dalam penggunaan teknologi dalam memberikan ajaran secara efektif. Pengetahuan ini terkait teknologi, pedagogi, dan pengetahuan konten merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru di abad 21. Kemampuan guru untuk mengetahui dan menguasai teknologi, pedagogi, dan konten atau TPACK menjadi tanggung jawabnya sebagai penyampai pesan atau sender kepada siswa sebagai penerima pesan atau receiver. Ada 3 komponen pengetahuan utama yang membentuk dasar dari model TPACK. Antara lain, yang pertama, content knowledge atau pengetahuan konten. Pengetahuan ini mengacu pada berbagai mata pelajaran yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Pengetahuan ini mencakup pengetahuan tentang konsep, teori, ide, serta praktik dan pendekatan dalam mengembangkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, pedagogical knowledge atau pengetahuan pedagogis. Pengetahuan guru terkait beragam strategi pembelajaran, metode pembelajaran, serta praktik pembelajaran. Yang ketiga, teknologi knowledge atau pengetahuan teknologi. Pengetahuan guru terkait teknologi, baik teknologi tradisional maupun modern, yang dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Integrasi merupakan pemaduan antara 2 atau lebih konsep atau komponen yang dihubungkan untuk menemukan ikatan dan keterkaitan dalam menerapkan sebuah konsep. Jika dihubungkan dengan pembelajaran PAI, berarti mengintegrasikan konsep TPACK dan komponen-komponen pembelajaran PAI untuk menambah dan mengasah keterampilan seorang guru dalam mengajar materi seperti fikih, akidah, sejarah, dan akidah akhlak. Kemudian, tenaga pendidik terdorong agar memiliki kemampuan dan kreativitas dalam mempersiapkan komponen dan model yang tepat dalam pembelajaran PAI. Karena dari pengintegrasian TK, PK, dan CK ke dalam pembelajaran, dalam hal ini pembelajaran PAI akan membuat kegiatan belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Model TPACK tentunya banyak sekali manfaat untuk pembelajaran. Manfaat yang pertama yaitu pembelajaran yang lebih menarik. Dengan TPACK, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif seperti kuis online, simulasi, atau video pembelajaran. Hal ini membuat siswa lebih terlibat dan termotivasi. Manfaat yang kedua yaitu peningkatan pemahaman siswa. Visualisasi materi pelajaran melalui infografis, animasi, atau presentasi interaktif dapat membantu siswa memahami konsep yang sulit dengan lebih baik. Yang ketiga, yaitu akses terhadap sumber belajar yang lebih luas. TPACK membuka akses siswa terhadap berbagai sumber belajar online, seperti artikel ilmiah, video tutorial, dan forum diskusi. Yang keempat, keterampilan abad 21. TPACK membantu siswa mengembangkan keterampilan abad 21 seperti kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas melalui penggunaan berbagai alat teknologi. Yang kelima, pembelajaran yang lebih personal. Dengan TPACK, guru dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Yang keenam,
Penerapan TPACK dalam pembelajaran menggunakan LMS (Learning Management System). Platform seperti Google Classroom atau Moodle dapat digunakan untuk mengelola materi pembelajaran, tugas, dan komunikasi dengan siswa. Yang ketujuh, yaitu membuat video pembelajaran. Video dapat digunakan untuk menjelaskan konsep yang sulit, memberikan contoh, atau merekam demonstrasi. Yang kesembilan, yaitu memfasilitasi pembelajaran online. TPACK sangat penting dalam era pembelajaran jarak jauh atau hibrida. Tantangan yang harus dihadapi dalam mengaplikasikan model TPACK diantaranya yaitu yang pertama, integrasi yang kompleks, di mana model TPACK ini menggabungkan ketiga komponen, yaitu pedagogi, konten, teknologi. Secara efektif dalam pembelajaran sangat kompleks. Yang kedua, yaitu perkembangan teknologi yang sangat cepat, di mana teknologi terus berkembang sehingga pendidik harus terus belajar dan beradaptasi. Yang ketiga, akses teknologi yang tidak merata. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi sehingga menciptakan kesenjangan pembelajaran. Yang keempat, kurangnya pelatihan. Banyak pendidik belum memiliki pelatihan yang memadai untuk menerapkan TPACK. Dan yang kelima, hambatan kultural dan sosial. Faktor budaya, sosial, dan ekonomi dapat mempengaruhi penerapan TPACK. Yang keenam, evaluasi yang sulit. Mengevaluasi efektivitas pembelajaran berbasis TPACK cukup sulit. Solusi untuk tantangan dari model TPACK yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan profesional yang menyediakan pelatihan yang berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi, pedagogi, dan konten secara bersamaan. Yang kedua, penyediaan sumber daya teknologi, memastikan bahwa sekolah memiliki akses ke teknologi yang diperlukan dan juga mendukung infrastruktur yang memadai untuk penerapan model TPACK. Yang ketiga, kolaborasi dan dukungan. Mendorong kolaborasi antara guru untuk memberi praktik terbaik dan mendukung satu sama lain dalam mengimplementasikan TPACK.